Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Baik, lanjutkan penjelasan dari kitab Al-Jami' Tadhkiratul Nafi'ah Syekh Ahmad bin Zaid bin Arabi bin Al-Bashir rahimahullah yang wafat tahun 1166 Hijriah, 1144 Hijriah. Qala rahimahullah taala. Nah, setelah selesai menyebutkan ibadah, beliau rahimahullah taala kemudian menyebutkan beberapa adab. Ada yang berkenaan dengan hati, ya, yang selayaknya dimiliki oleh seorang muslim secara khusus penuntut ilmu, baik pada hatinya, pada anggota tubuhnya, ya. Nah, beliau akan sebutkan nanti. Kata beliau rahimahullah, wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun 'ala kulli muslim, wa kadza hifdzul a'dha'is sab'ah fardhu 'ainin 'ala kulli muslim. Menjaga hati dari kemaksiatan itu wajib atas setiap muslim, sebagaimana menjaga ketujuh anggota tubuh juga fardu ain bagi setiap muslim. Menjaga ketujuh anggota tubuh yakni menjaganya dari maksiat, menjaganya dari kemaksiatan. Nah, tujuh anggota tubuh yang dimaksud di sini beliau akan sebutkan, ya, perut, kemudian mulut, mata, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Nah, baik, ini tujuh anggota tubuh yang dimaksud. Jadi menjaga hati dari kemaksiatan itu wajib, sebagaimana menjaga ketujuh anggota tubuh dari maksiat juga hukumnya wajib. Wajib ain atas setiap muslim. Setelah itu beliau rahimahullah mulai menyebutkan maksiat-maksiat hati, maksiat yang biasa atau terkadang dikerjakan oleh hati yang wajib untuk ditinggalkan guna menjaga hati dari kemaksiatan. Kata beliau, fa min ma'asil qalbi, di antara maksiat-maksiat hati. Dan ini semuanya merupakan dosa besar. Ya, semuanya merupakan dosa besar. Bahkan sebagiannya ada yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama asyakku fillah. Ini hukumnya syirik akbar. Kafir apa? Ya, syirik akbar. Ragu-ragu tentang Allah. Ini hukumnya kufur akbar. Kufur akbar. Ragu-ragu apakah Allah ada atau tidak, ini kafir. Ragu-ragu Allah itu Tuhan atau bukan, ini kafir. Ya. Ragu-ragu Allah itu boleh disembah atau sembahan yang hak satu-satunya, atau ada juga sembahan yang lain, ini kafir. Ragu apakah Allah mampu melakukan ini dan itu, ya, atau tidak mampu, ini semua kekafiran. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Afillah syak." Apakah ada keraguan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Jadi pada segala hal yang merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wal amnu min makrillah. Merasa aman dari siksaan Allah. Nah, saya kalau bikin dosa begini tidak akan disiksa oleh Allah. Ya. Nanti juga saya bertaubat. Kalau saya bikin dosa sekarang nanti saya taubat. Ya. Allah Maha Pengampun, nanti Allah terima taubat saya. Ini dosa besar. Sudah bikin dosanya dosa, merasa tidak disiksa, merasa aman dari siksaan juga dosa. Dan ini dosa besar. Merupakan ciri-cirinya orang kafir, merasa aman tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'manu min makrillahi illa al-qaumul khasirun. Atau al-kafirun. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah kecuali orang-orang kafir, orang yang merugi. Dan semua maksiat sekecil apapun pasti akan dilihat hasilnya. Di dunia, kalau bukan di dunia, di akhirat.
Kalau di dunia, kapan seorang melakukan dosa? Kapan seorang melakukan dosa? Balasan dosanya di dunia bisa langsung, sudah bikin dosa langsung dapat, langsung kena hukuman dari Allah. Atau mungkin Allah tunda siksaannya di dunia, mungkin 10 tahun ke depan baru dia dapat, 20 tahun ke depan baru dia dapat, 40 tahun ke depan baru dia dapat balasan dosanya. Yang jelas pasti dapat dosanya di dunia, sekecil apapun dosa tersebut. Tentunya kalau Allah tidak mengampuni. Kalau Allah tidak mengampuni, kalau dia tidak istighfar banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Kadang efek dosanya bukan hanya mengenai dia, tapi keluarganya, ya, anaknya, orang tuanya, dan seterusnya. Baik, maka intinya, kalaupun tidak di dunia, dia akan dapati hukuman dosa di alam kubur. Kalau tidak di alam kubur, di neraka. Intinya, tidak ada dosa yang tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Semua pasti akan mendapatkan pembalasan dan hukuman. Cepat atau lambat. Berikutnya, wal qunutu min rahmatillah. Min rahmatillah Ta'ala. Kebalikannya, putus asa dari rahmat Allah. Kalau tadi merasa aman dari siksaan Allah, ini sekarang apa? Putus asa dari rahmat Allah. Bikin dosa, wah saya sudahlah terlanjur saja, sekalian berdosa saja, sekalian saya tinggalkan saja semua ini kebaikan. Ya, putus asa, dia bikin dosa, dia merasa sudah tidak diampuni oleh Allah, sudah merasa tidak diampuni oleh Allah. Misalnya dia bilang, saya janji ya Allah saya tidak akan berbuat ini, berbuat lagi. Besoknya dia janji lagi, saya janji tidak akan berbuat seperti ini. Besok dia berbuat lagi. 3 kali dia seperti itu, dia bilang, sudah, Allah sudah tidak akan ampuni saya ini. Saya sudah janji 3 kali sama Allah, saya masih bikin dosa terus. Udah, saya berarti memang orang jelek, saya berarti memang orang buruk. Akhirnya apa? Sekalian nakal saja sekalian. Nah, ini semua dosa besar. Karena Allah tidak akan berhenti mengampuni seorang hamba selama hamba masih minta ampun terus. Bagaimanapun banyaknya dosanya, bagaimanapun buruknya perbuatannya, kalau dia mau tobat, Allah menerima tobatnya. Tidak ada istilahnya Allah bosan menerima tobat. Ya, tidak ada bentuknya Allah itu sudah terlalu marah kepada kamu sehingga tidak mengampuni dosamu. Kalau kamu minta maaf, tidak ada. Biar bagaimana marahnya Allah Ta'ala kepada orang-orang Yahudi, al-maghdubu alaihim, mereka dimurkai oleh Allah. Kalau ada orang Yahudi masuk Islam, ya sudah, Allah menilainya. Nah, apalagi seorang Muslim yang bikin dosa, tentunya Allah Ta'ala lebih terbuka rahmatnya bagi mereka. Berikutnya, wattakabbur ala ibadatillah, ala ibadillah Ta'ala. Sombong di atas hamba-hamba ayat Allah yang lain, merasa dia lebih hebat dibandingkan hamba ayat Allah yang lain, meremehkan manusia yang lain, ya, meremehkan manusia yang lain, memandang rendah yang lain, merasa lebih tinggi, lebih baik dibandingkan yang lain hanya karena dia punya harta, punya uang, punya kedudukan, punya ilmu, ibadahnya merasa lebih bagus dibandingkan orang, ya, merasa ibadahnya sudah banyak, sehingga dia sombong. Dan al-kibar merupakan sebab dia tidak masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibar. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibar. Tidak akan masuk surga, ya, seorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seperti satu biji kecil. Wal riya syirik asghar. Riya itu menjadi syirik asghar. Jadi riya ada 2 ya, ada riya yang syirik asghar, ada riya yang syirik akbar. Ada riya yang syirik kecil, ada riya yang mengeluarkan dari Islam, syirik akbar. Riya syirik kecil itu adalah riya seperti yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin, yakni sholat untuk Allah, ibadah untuk Allah, untuk dapatkan pahala, tapi nyempil ikut ke situ niat untuk dipuji. Itu riya syirik kecil. Jadi sholatnya sholat zuhur untuk Allah, ya, puasa Ramadan untuk Allah, zakat juga untuk Allah, sedekah untuk Allah, tapi ada juga ngikut ke situ niat ingin dipuji. Nah, ini syirik kecil. Kalau riya yang syirik akbar itu tidak ada Allah. Memang tujuannya sholat untuk makhluk, tujuannya puasa untuk makhluk. Seperti riyanya orang munafik. Sholat itu bukan untuk Allah, sholat itu karena takut dibunuh saja. Ya, takut kebongkar kemunafikannya, maka dia pun sholat. Jadi tujuannya sholat murni untuk melindungi nyawa, tidak ada untuk Allah. Ini riyanya orang munafik. Dan tersebut dalam Al-Quran, alladzina hum yura'un
mereka ini riya dalam sholatnya, ya. Yura'unan nas, mereka riya. Ya, ini riya syirik akbar. Jadi riya syirik asghar tujuannya ibadah hanya untuk Allah, masuk untuk Allah, tapi ada ikut sedikit keinginan diri. Wal ujubu bi taatillah taala, merasa ujub, kagum dengan ibadah dia. Saya alhamdulillah sejauh ini saya sudah banyak sholatnya. Dia merasa ibadah sholat malamnya banyak, dia merasa puasa sunnahnya banyak. Dia kagum dengan ibadah dia sendiri. Ini dosa besar. Tidak boleh seorang kagum dengan ibadah dia, ilmu dia bagaimanapun banyaknya. Karena semua itu tidak bisa kecuali bantuan Allah. Seharusnya dia memuji Allah kalau dia banyak ibadah. Semakin banyak ibadahnya semakin memuji Allah. Semakin banyak ilmunya semakin memuji Allah. Karena Allah yang membuat dia seperti itu, bukan diri sendiri. Karena itulah setan kalau tidak bisa menghentikan ibadah seseorang, tidak bisa menghentikan bertambahnya ilmu seseorang, dia akan menanamkan rasa ujub dalam hatinya sehingga merusak amalannya. Membuat orang itu ketergantungan atau tergantung dengan dirinya sendiri. Saya menuntut ilmu, dia menuntut ilmu, menghafal, membaca dan seterusnya, beribadah. Kemudian ketika dia mau sakit, dia stres, pusing. Oh, saya tidak boleh sakit ini. Kalau saya sakit, saya akan ketinggalan pelajaran. Kalau saya sakit, saya akan ini dan itu. Ini kebodohan. Kenapa dia menggantungkan ilmu yang didapatkan pada kemampuan dia sendiri, pada kesehatan dia? Apa yang dia membutuhkan dari kesehatannya? Kan begitu. Dia paksakan dirinya melewati batas kewajaran, begadang dan seterusnya, karena dia merasa kalau saya tidak begadang saya tidak akan ini. Dia menggantungkan ilmu yang didapatkan pada kemampuan dia sendiri, pada fisiknya, pada kepintarannya, kecerdasannya. Ini kebodohan. Kenapa? Karena ya Allah yang memberikan semua itu. Kapan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantung sesuatu, termasuk mengandalkan sesuatu, dia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Siapa yang menuntut ilmu mengandalkan hafalannya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan tubuhnya, tidak bergantung kepada Allah, ya sudah, dia akan dikembalikan kepada tubuhnya sendiri. Berikutnya wal hasad, iri dengki. Ini penyakit semua orang, terkhusus orang-orang yang memiliki kelebihan. Orang kaya sama orang kaya saling hasad, ya. Politisi kepada politisi yang lain saling hasad. Pemerintah dengan pemerintah yang lain saling hasad. Ahli ibadah dengan ahli ibadah lain saling hasad. Ahli ilmu dengan ahli ilmu, ulama satu dan ulama lain juga saling hasad. Hasad ini hanya datang dari orang umumnya hasad datang dari orang yang kelihatannya punya kelebihan. Kalau orang tidak punya kelebihan baru hasad, kan tidak tahu diri kan. Misalnya ada orang bodoh hasad kepada orang yang pintar, iri dengki. Ya, ini kan bodoh. Kamu ngapain hasad pada orang yang pintar? Kamu tidak punya kepintaran, kamu tidak punya kecerdasan. Kamu jadikan dulu seperti dia, baru ya masuk akal hasadnya. Itu pun haram kan gitu. Semua bentuk hasad, iri dengki itu haram. Dia lihat temannya lebih pintar dibandingkan dia, lebih berkembang dibandingkan dia, iri, hasad. Hasad itu artinya apa? Hasad itu adalah tamanni zawalun ni'mah an akhihi. Tamanni zawalun ni'mah min akhihi. Dia berharap nikmat yang didapatkan saudaranya itu hilang. Tamanni zawalan ni'mah min akhihi. Dia berangan-angan, dia berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Dia lihat saudaranya dapat nikmat harta, nikmat pekerjaan, nikmat ini, nikmat itu, nikmat ilmu, nikmat hafalan, nikmat apapun, ya. Dia berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Itu hasad. Terserah itu nikmat mau pindah kemana, mau pindah ke saya, mau pindah ke orang lain, yang penting jangan dia. Ini hasad yang buruk. Ya. Seorang kalau melihat temannya punya perkembangan, punya peningkatan, punya keunggulan dibanding dengan dia
dia bersyukur kepada Allah. Ya. Karena mukmin yang sempurna adalah mukmin yang senang kalau melihat saudaranya apa? Senang. Ya. Bersyukur kepada Allah. Wal hiqdu ala adillah. Al-hiqd sama seperti hasad, kurang lebih sama. Hasad, hiqd, iri dengki, ini juga sama ya. Kata beliau rahimahullah, wa ma'na al-hasad, ini dijelaskan definisi hasad, karahiyatun ni'mati 'alal muslimi wastisqaluha. Tidak suka melihat nikmat pada seorang muslim dan dia merasa berat melihatnya. Tidak suka melihat nikmat pada seorang muslim dan dia merasa berat melihatnya. Ya, ini seperti yang disebutkan tadi, dia berharap karena dia berat, dia tidak suka melihatnya, maka dia berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Dia berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Kan orang hasad itu ada dua ya, dua-duanya haram. Ada dia lihat saudaranya mendapatkan ilmu, ibadah, harta dan seterusnya. Dia berharap, oh seandainya saya harap itu nikmat hilang dari dia, saya dapat. Ini hasad. Ya, ini hasad. Ada juga orang yang bilang, saya harap nikmat itu hilang dari orang itu, ya, kebaikan hilang dari orang itu, walaupun tidak pindah ke saya tidak apa-apa, tapi jangan sama dia, sama orang lain. Ini hasad. Hasad yang kedua lebih parah dibandingkan yang pertama, ya kan? Kalau hasad yang pertama, dua-duanya haram. Hasad yang pertama dia pengen orang itu tidak dapat, dia yang dapat, ya kan? Hasad yang kedua dia orang itu tidak pengen dapat, dia juga tidak pengen dapat gitu. Dia juga tidak mendapat, tapi yang penting jangan dia. Ini lebih buruk, ya kan? Ini lebih buruk. Baik, ini dua-duanya haram. Jadi apapun bentuknya, tidak senang seorang muslim mendapatkan nikmat, ingin nikmat itu hilang dari orang itu, maka ini hasad. Wa minha, diantara maksiat hati, al-israru ala ma'asiyatillah, terus menerus bermaksiat kepada Allah. Baik dosa besar apalagi baik dosa kecil apalagi dosa besar. Memperbanyak dan terus menerus melakukan dosa kecil itu syirik, itu dosa besar. Al-israr ala al-ma'asi minal kabair. Terus menerus al-israr ala as-saghair minal kabair. Terus menerus melakukan dosa kecil itu dosa besar. Memang satu kali dosa kecil, dua kali dosa kecil, tapi dia ulang-ulang terus dosa kecil itu, maka itu menjadi dosa besar. Kenapa menjadi dosa besar? Karena dia meremehkan dosa kecil tersebut. Dia meremehkan dosa kecil tersebut. Baik. Karena itu ada ungkapan di kalangan ulama, la kabira ma'al la saghira ma'al israri wa la kabira ma'al istighfari. La saghira ma'al israri wa la kabira ma'al istighfari. Tidak ada saghir, tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-menerus, jadi besar dia. Dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Tidak ada namanya dia bagaimana dosa besar dosanya kalau istighfar jadi kecil, hilang dia. La saghira ma'al israri wa la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dikerjakan terus-terus, dan tidak ada dosa besar kalau selalu diiringi dengan istighfar, hilang dia. Berikutnya wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Bakhil dengan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Tidak mau mengeluarkan zakat, kewajiban dia. Tidak mau mengeluarkan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, kepada pelayannya. Tidak mau memberikan nafkah kepada hewan ternaknya. Bakhil, padahal itu kewajiban dia. Memberikan nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi, orang tuanya. Baik. Ini semua merupakan dosa besar. Berikutnya wasu'udz dzanni billahi wa bi khalqillah.
buruk sangka kepada Allah dan kepada sesama makhluk. Buruk sangka kepada Allah dan kepada semua makhluk. Dia melihat saudaranya bikin salah atau melihat saudaranya itu kayak melakukan kesalahan, menurut dia langsung buruk sangka. Dia ini memang begitu. Dia melakukan ini karena memang dia orang sesat. Dia ingin menginginkan kesesatan. Dia memang ingin menyesatkan orang gitu. Suuzon. Suuzon billah. Misalnya dia mengatakan Islam ini akan kalah. Ini kaum muslimin kalau begini terus kita akan kalah. Ini berusaha kepada Allah. Karena tidak ada ceritanya Islam akan dikuasai oleh agama lain di seluruh tempat. Di satu tempat mungkin, tapi di tempat seluruh dunia tidak mungkin. Nah, berusaha kepada Allah misalnya, Allah tidak menerima doa saya. Saya sudah banyak berdoa, Allah tidak terima. Ini berusaha kepada Allah. Belum dikabulkan oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Belum dikabulkan oleh Allah. Ini berusaha. Siapa yang berpikir dia berdoa dan Allah tidak mengabulkannya, berusaha kepada Allah. Berusaha. Dan Allah tidak akan mengabulkan doanya kalau dia berusaha kepada Allah. Dia berpikir kalau saya bikin dosa ini tidak akan disiksa, tidak akan dihukum. Nah, ini juga berusaha. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Berusaha kepada Allah. Allah akan membalas semua orang yang berbuat dosa. Kalau dia tidak tobat, orang itu tidak tobat. Berusaha kepada manusia juga sama. Buruk sangka ini tidak lahir kecuali dari hati yang rusak, hati yang busuk. Kalau ada orang buruk sangka menunjukkan hatinya itu buruk. Kewajiban bagi seorang muslim kalau melihat saudaranya bikin kesalahan, kalaupun betul-betul salah ya, kalaupun betul-betul salah, apalagi pada masalah-masalah yang ya diperselisihkan itu salah atau tidak ya. Hatta itu kesalahan, jelas kesalahan, dan dia masih bisa mencari uzur-uzur yang baik untuk saudaranya, dia carikan uzur. Carikan 101 alasan kenapa dia melakukan ini. Ya. Bukan berarti kita membolehkan pelanggarannya, tapi sehubungan dengan pikiran kita kepadanya, kenapa dia bikin dosa ini. Saya husnuzon, dia pasti punya alasan. Mungkin darurat, konteksnya darurat dia melakukan ini dan itu. Mungkin ada alasan yang saya tidak tahu. Dia pilihkan semua kemungkinan yang baik untuk saudaranya. Kalau setelah dia pikir-pikir tidak ada sama sekali kemungkinan yang cocok, kenapa dia melakukan ini? Apa alasannya? Maka dia berkata dalam hatinya, mungkin dia punya alasan lain yang saya tidak kepikiran. Pokoknya saya tahu dia orang baik. Karena itulah para ulama mengatakan husnuzon ini, perhatikan, husnuzon ini suudzon ini diharamkan kalau orang itu asalnya baik. Kita tahu ini orang yang asalnya baik, tiba-tiba berbuat maksiat, jangan langsung suudzon kepadanya. Harus husnuzon, mungkin dia punya alasan lain, mungkin dia ini, mungkin dia punya itu, ada pertimbangannya ini. Kalau kita sudah pikir, apa ya, nggak dapat kemungkinannya, seorang berkata dalam hatinya, mungkin saudaraku ini punya alasan uzur yang saya tidak sempat kepikiran. Pasti dia punya alasan. Sampai para ulama salaf mengatakan kalau dia mencium bau minuman keras dari mulut janggut saudaranya, ketemu saudaranya, dia bukan peminum, tidak dikenal sebagai peminum. Dan sebenarnya tidak dikenal peminum. Tiba-tiba suatu ketika ketemu dengan dia cium bau minuman keras dari mulutnya, kata beliau, saya akan berpikir bahwa ada orang yang menyiramkan khamar ke mulutnya, ke janggutnya misalnya, sehingga bau. Bukan karena dia minum. Husnuzon namanya. Tetap dijaga perasaan baik pada saudaranya. Kalau kita cium bau alkohol dari mulut seorang dan dia tidak dikenal peminum alkohol, jangan langsung dipikir kamu minumnya. Pikirkan kemungkinan lain. Mungkin dia disiram, mungkin dia ketumpahan, atau yang semacamnya. Ya jelas jangan pikirkan dia minum. Itu suudzon. Itu apa? Suudzon. Nah, seperti sekarang ada seorang syekh, ustaz, ulama terkenal di atas kebaikan sunnah. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang dipandang itu pelanggaran. Jangan langsung berpikir macam-macam.
Namanya ulama kan banyak pertimbangan. Apalagi kamu cuma pikir ilmumu seberapa, kamu mau mencoba menalari perbuatan ustaz, kiai ataupun syekh itu, ulama itu. Ya. Simple. Kamu tetap berbaik sangka kepadanya dengan berpikir mungkin dia punya alasan lain, pertimbangan lain. Ya. Pertimbangan maslahat dan mafsadat yang dia pikir di sini maslahatnya lebih besar dibandingkan mafsadatnya, maka dia lakukan itu. Kan begitu. Jangan langsung mengkritik. Jangan langsung kemudian mencela alim tersebut. Enggak boleh. Jelas ya? Husnuzon. Tapi kalau orangnya dari asalnya bermasalah, memang pelaku maksiat, terus kita lihat dia pelaku maksiat, ya sudah. Berarti di sini tidak ada kewajiban husnuzon kepadanya. Dia terkenal minum-minuman keras, terus suatu hari kita lihat dia mabuk, ya mau apa lagi? Dia minum, terkenal dengan itu. Kecuali kalau dia ditahu tobat ya lagi. Tapi kalau pelaku maksiat, sama seperti asalnya dia adalah seorang tadi, asalnya tidak pernah dikenal di atas sunnah, kemudian tiba-tiba melakukan kebid'ahan. Ini bukan husnuzon, tapi memang dia seperti itu. Ya. Jelas maksudnya? Nah, ala kulli hal, ini butuh diperhatikan juga. Dan hukum asal seorang muslim di atas kebaikan itu hukum asal. Kalau kita nggak tahu ini orang asalnya baik atau tidak, asalnya dia baik, maka tidak boleh suudzon kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, inna ba'dadh-dhanni itsm. Sebagian dosa itu dosa, sebagian dhon, sebagian dugaan itu dosa. Artinya apa? Sebagian dugaan lain pahala. Dugaan mana itu yang dosa? Yang dugaan buruk, sangkaan buruk. Dugaan mana yang dapatkan pahala? Yang dugaan baik, sangkaan baik. Maka kalau kita suudzon kepada saudara kita berdosa. Walaupun dugaan kita benar, walaupun terbukti benar. Misalnya saya suudzon sama orang, maka saya sudah berdosa. Walaupun belakangan terbukti apa yang saya duga itu benar. Walaupun dugaan saya itu benar. Oh, jadi tidak boleh seorang yang mengatakan aku bilang memang ya. Dari dulu saya bilang begitu, ternyata dia memang begitu. Enggak. Walaupun kenyataannya dia begitu, kamu sudah berdosa dari awal dengan suudzon. Dan husnuzon, berbaik sangka selalu mendatangkan pahala, selalu pahala. Walaupun dugaannya salah. Misalnya ada orang berbuat salah, dia mengatakan ada pasti alasannya. Saya husnuzon kepada dia. Maka dia sudah dapatkan pahala. Walaupun ternyata dugaan baiknya itu salah. Walaupun ternyata dugaan baiknya itu salah. Jadi dugaan buruk itu salah, walaupun terbukti benar, dan dugaan sangkaan baik itu pahala, walaupun ternyata sangkaan baiknya salah. Wa taqsiru lima Allah, memandang remeh hal-hal yang Allah agungkan, memandang remeh para malaikat, memandang remeh para nabi, itu kekafiran. Menganggap remeh masjid, ya, buang sampah, buang najis dalam masjid, ya, seenaknya, dan memperhatikan keadaan masjid, ya, meremehkan bulan Ramadan, ya, nah, meremehkan mushaf, menyentuh mushaf tanpa wudu, ini kurang tidak mengagungkan apa-apa yang mengagungkan. Dzalika wa man ya'zim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bagi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bentuk ketakwaan hatinya. Baik. Wa tasghiru lima Allah, meremehkan apa yang Allah agungkan, min ta'ah atau maksiat, berupa ketaatan atau maksiat, meremehkan ketaatan, biar ibadah yang kecil remeh, dia tinggalkan karena meremehkan. Misalnya sholat sunnah, mentang-mentang wajib ditinggal, tidak wajib ditinggalkan karena meremehkan yang sunnah. Ini hukumnya berdosa. Kalau seorang tidak sholat sunnah karena udah saya tidak sholat sunnah, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak sholat sunnah karena dia bilang sunnah, meremehkan.
dia masih sedikit-sedikit, belum bisa sholat sunnah ini. Tapi kalau dia meninggalkan amalan sunnah karena apa? Sunnah ini, tidak apa-apa kalau ditinggalkan. Saya tinggalkan saja. Meremehkan, nah, ini bahaya, tidak boleh. Atau maksiat, nah ini kan cuma dosa kecil, kerjakan saja. Nah, bisa diampuni, bisa dimaafkan, dosa kecil. Ini jadi dosa besar karena meremehkan. Al-Quran, meremehkan ilmu, meremehkan Quran, ya tadi menyentuh tanpa mushaf, menaruh mushaf di bawah, ditindih sama buku-buku yang lain, ya. Disusun mushafnya, mushaf di bawah, di tengah-tengah, dihimpit oleh buku yang lain. Ini tidak menanggungkan mushaf Al-Quran. Ilmu agama, ya. Ilmu agamanya, buku-buku agamanya dilipat, digulung, diduduki, kata tipis tidur, buku agamanya dibuang di kasur, ya, dilempar begitu saja, ditaruh, ya, tidak dijaga dengan baik. Au jannah au nar, atau surga atau neraka. Meremehkan surga, meremehkan neraka, bermain-main, mengejek, mengolok-olok surga dan neraka. Ini semua dosa besar, bahkan merupakan kekafiran. Bahkan merupakan apa? Kekafiran. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'ithil muhlikat. Semua yang disebutkan ini dan selainnya semuanya merupakan maksiat, keburukan yang membinasakan. Semuanya merupakan maksiat dan merupakan khabithah, perkara yang keji, yang busuk, muhlikat, yang membinasakan pelakunya. Bal ba'du dzalika mimma yudkhilu fil kufur. Bahkan sebagian dosa yang disebutkan tadi ada yang masuk dalam kategori kekafiran, seperti yang sudah kita rinci. Waliyadzubillahi ta'ala min dzalik. Baik. Ini maksiat yang berkenaan dengan hati. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan kebalikannya. Wa min taatil qalb, di antara bentuk ketaatan hati al-iman billah. Kalau tadi lawannya apa? Asyakku fillah. Syak lawannya yakin, iman. Al-iman billahi wal yaqin wal ikhlasu. Ini semua yakin dengan pahala, ikhlas dalam beribadah untuk Allah, mengimani semua ya hal-hal yang wajib diimani tentang Allah, keberadaan Allah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah wajib diimani semuanya. Wa tawadu, tidak sombong. Ini lawan dari takabur ya. Tawadu, merendahkan diri kepada Allah, tawadu kepada sama kaum muslimin, tidak merasa lebih baik. Kapan saja dia bertemu dengan sesama muslim, dia selalu memposisikan dirinya lebih di bawah. Tidak peduli bagaimanapun kenyataannya, itu bukan urusan dia, itu urusan Allah. Kata sebagian ulama, kalau saya ketemu dengan orang yang sebaya dengan saya selalu berpikir saya lebih di bawah dibanding dia, lebih baik dibandingkan saya. Kalau saya ketemu dengan orang yang sudah masih muda, saya mengatakan dia tetap lebih baik dibandingkan saya. Kenapa? Karena dia kalau muda berarti dosanya masih sedikit. Saya lebih tua dibandingkan dia, berarti dosa saya lebih banyak. Saya yakin dia lebih baik dibandingkan saya. Kalau ketemu sama orang yang lebih tua, maka tetap saya meyakini dia lebih baik dibandingkan saya. Kenapa? Dia lebih dahulu masuk Islam, otomatis kebaikannya lebih banyak dibandingkan saya. Saya baru-baru, saya lebih muda, berarti saya lebih di belakang, lebih kurang amalannya. Dia lebih tua, berarti lebih banyak amalannya. Jadi apapun alasannya, ketemu dengan seorang muslim, jangan pernah berpikir dia lebih baik dibandingkan saya. Gak boleh. Terserah bagaimana kenyataannya di hadapan Allah. Ya. Walaupun kenyataannya kamu betul-betul lebih baik dibandingkan si fulan, tapi tidak boleh kamu berpikir seperti itu. Kenyataannya itu urusan Allah. Urusan kamu adalah bertemu dengan seorang muslim, jangan pernah berpikir kamu lebih baik dibandingkan dia. Itu kibar, sombong. Harus selalu tawadu. Jelas ya? Bertemu dengan orang yang di bawah ilmunya dibandingkan dia, yang sama dengan dia, yang lebih tinggi dibandingkan dia, apapun keadaannya dia selalu berpikir dia lebih baik dibandingkan saya. Saya lebih tahu dosa-dosa saya sendiri. Saya lebih tahu dosa saya sendiri. Bagaimanapun keadaannya, saya tetap lebih di bawah dibandingkan dia. Itu yang harus dia tancapkan dalam hatinya. Ya.
harus dia pastikan, harus dia ulang-ulangi. Kalau perlu dia ucapkan dengan mulutnya untuk mengingatkan hatinya. Ketemu dengan seorang muslim, walaupun muslim itu pelaku maksiat, mungkin dia lagi minuman keras, siapa yang tahu dia bertobat kepada Allah? Kamu nggak tahu. Ya. Jangan pernah berpikir kamu lebih baik dibandingkan muslim yang lain. Wan nasihatu lil muslimin, menasihati kaum muslimin yang lain bagi yang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan peringatan, ya, yang membutuhkan ketegasan supaya dia meninggalkan maksiat. Ya. Wasakha, dermawan, tidak bakhil. Wa husnul dzan wa ta'dhimu syairillah. Berbaik sangka kepada orang, kepada Allah, dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Wa syukru ala ni'amillah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kal islami wa ta'ah wa sairi ni'am. Jangan dia menggantungkan Islamnya, ketaatannya, ilmunya, amalannya pada tubuhnya sendiri. Saya begini karena saya berusaha. Saya bisa sampai dalam taraf ibadah ini, ilmu ini karena saya rajin, saya memaksakan diri, saya memaksimalkan diri. Jangan sandarkan ilmu dan ibadah yang kamu miliki pada diri kamu sendiri. Syukuri. Nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah syirik. Sebagaimana ucapan Qarun, "Innama utituhu ala ilm." Ya. Saya diberikan nikmat karena ilmu saya. Saya diberikan ilmu yang banyak oleh Allah karena saya rajin menghafal, karena saya rajin mengulang, mencatat, dan seterusnya. Menisbatkan nikmat ibadah dan ilmu kepada diri sendiri, ini merupakan pelanggaran syirik nikmat, kufur nikmat. Maka yang wajib bagi dia bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan dia ilmu dan ibadah sejauh ini. Wassabru 'alal bala'i, bersabar menghadapi musibah seperti mislul amrad wal mihan wa mautil ahibbah wa faqdil mal wa tasallutin nas wassabru 'ala ta'ah wassabru 'alal ma'asi anil ma'asi. Sabar dengan 3 jenis kesabaran. Karena sabar ada 3. Sabar yang pertama as-sabru 'alal bala. Sabar menghadapi musibah. Ini bentuk sabar yang pertama. As-sabru 'alal bala. Sabar menghadapi musibah. Sabar yang kedua as-sabru 'ala ta'ah. Sabar melakukan ketaatan. Dan yang ketiga as-sabru 'anil ma'asi. Sabar meninggalkan maksiat. Karena meninggalkan maksiat juga harus berulang-ulang. Maka sesuatu yang berulang-ulang kalau mau konsisten harus bersabar. Melaksanakan ketaatan juga berulang-ulang tiap hari. Melaksanakan ketaatan, sesuatu yang berulang-ulang butuh konsisten, istiqamah, dan itu butuh kesabaran. Maka ini 3 bentuk sabar. Sabar yang pertama sabar menghadapi musibah. Yang kedua sabar dalam melakukan ketaatan tiap hari, as-sabru 'ala ta'ah. Dan yang ketiga as-sabru 'anil ma'asi. Sabar dari meninggalkan maksiat setiap hari. Sabar yang pertama contohnya sabar menghadapi musibah, contohnya al-amrad, penyakit, sakit, baik sakit di organ tubuh bagian luar maupun organ tubuh bagian dalam. Ya. Wal mihan, ujian, fitnah menimpa dirinya. Mihnah, ujian, fitnah. Wa mautil ahibbah, ada orang yang dia sayang meninggal, keluarganya, orang tuanya, anaknya, saudaranya, ya, orang dekatnya, sahabatnya. Wa faqdil mal, kehilangan harta. Tasallu bin nas, dikalahkan oleh orang lain, oleh manusia. Dikuasai oleh orang lain, dikalahkan oleh orang lain. Dia bersabar. Misalnya dibegal, dengan tasallu bin nas, dibegal, dirampok. Sabar dia. Berikutnya warizqu birrizq wasiqatu birrizq min Allah. Percaya selalu ada rezeki dari Allah. Selama dia hidup rezeki masih ada. Jadi jangan khawatir ada hari tidak ada rezeki. Karena rezeki itu selalu beriringan dengan umur. Selama masih ada umur, masih ada rezeki. Selama dia masih hidup besok, maka besok ada rezeki. Jangan khawatir. Jangan khawatir rezeki tidak ada. Yang penting umur kamu masih ada. Kapan rezeki Allah sudah habis, kamu akan mati. Tidak usah khawatir. Jadi tidak ada ceritanya kamu akan hidup 1 hari pun, bahkan 1 jam sekalipun kamu hidup dan kamu tidak punya rezeki. Tidak mungkin. Seandainya rezeki kamu sudah habis, kamu pasti mati. Inna ruhal qudus auha fi rawi
annahu lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mewahyukan kepadaku bahwa tidak ada satupun manusia yang akan mati sampai rezekinya sempurna, lengkap rezekinya, baru dia mati. Selama dia rezekinya belum sempurna, tidak akan dia mati. Walaupun dia mencoba membunuh dirinya, tapi kalau rezekinya belum sempurna, tidak akan mati. Ya, rezeki umur ditetapkan bersamaan dan juga akan berakhir bersamaan. Maka selalu percaya dengan rezeki Allah. Selama saya masih, kalau memang besok masih hidup, pasti ada aja rezeki besok. Wa bughdud dunya wa adawatun nafsi wa syaitan. Membenci dunia dengan semua hal-hal yang melalaikan. Ya, bisa melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Harta, jabatan, perempuan, ya. Jadi bukan membenci harta secara karena hartanya, ya. Karena harta kan perkara dunia, bukan mau dibenci, tapi kita benci dia karena ketika dia bisa melalaikan dari ibadah harta itu. Bukan membenci kedudukan. Kita membenci kedudukan kalau kedudukan itu melalaikan dari Allah. Semua perkara dunia asalnya mubah, gak ada masalah dicintai. Ya. Tapi ketika hal itu sudah melalaikan dari Allah, itu dibenci. Wa adawatun nafsi wa syaitan, membenci diri, membenci jiwa yang buruk dan juga memusuhi jiwa yang buruk dan memusuhi setan. Jiwa kita kalau memerintahkan hal yang buruk harus dimusuhi jiwa itu, dikekang jiwanya, dikasih puasa biar jiwanya kelaparan, biar tidak berpikir macam-macam, dikekang jiwa, ditahan, ya, diikat jiwa itu supaya tidak berpikir macam-macam. Demikian pula syaitan dimusuhi. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in wa salihin. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, mencintai para sahabat beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai tabi'in dan orang-orang soleh. Kapan membenci salah satu di antara yang disebutkan di sini, maka merupakan dosa besar. Tidak boleh seorang membenci orang soleh. yakni membenci orang soleh karena kesolehannya, ya. Adapun kalau membenci orang soleh sebagai individu, misalnya ada orang soleh betul, tapi namanya manusia pasti ada salahnya. Saya clash sama orang soleh, saya merasa dia menzolim saya, dia mengambil harta saya, dia memukul saya misalnya. Saya tidak apa-apa benci dia dalam konteks itu, bukan benci karena kesolehannya. Membenci orang soleh karena kesolehannya dosa. Tapi kalau membenci orang soleh karena faktor ya memang saya ada masalah dengan dia, masalah pribadi, ya memang dia salah di situ, ya tidak ada masalah. Membenci sebatas itu, ya. Ini untuk orang soleh biasa, ya. Tapi kalau orang solehnya kayak sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, nah ini tidak boleh membenci mereka. Jadi sahabat tabi'in dan tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik itu tidak boleh membenci mereka. Lagi pula kan kita tidak punya urusan dengan mereka. Jadi kalau kita benci tabi'in dengan tabi'in pasti karena masalah agama, karena masalah pribadi tidak mungkin. Makanya tidak ada alasan untuk membenci mereka. Tapi orang soleh yang masih hidup bisa jadi kita membenci karena faktor individunya, bukan karena kesolehannya. Waridhu 'anillahi wa tawakkulu 'alaihi wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyyah al-munjiyah. Ridho kepada takdir Allah, ridho dengan apa saja yang Allah takdirkan kepada kita, baik maupun buruk, kita terima ya Allah. Saya terima ya Allah, baik maupun buruk. Ridho itu apa sih ridho? Ridho itu apapun yang dikasih kita terima. Jangan cuma ridho kalau Allah kasih harta. Oh ya Allah, saya terima harta, saya terima ini, saya ridho, saya terima semua nikmat uang darimu ya Allah. Jangan cuma ridho pas dapatkan ilmu, ibadah, saya ridho semua. Pas dikasih musibah tidak mau terima, nggak boleh. Kalau kamu mau Allah meridhoimu, kamu harus ridho juga kepada Allah, kan begitu. Jangan egois. Dia mau, kalau Allah ridho kepada seorang hamba, Allah akan menerima semua yang ada datang dari dirinya. Biar sholatnya compang-camping, Allah terima. Biar sholatnya bagaimanapun buruknya cara dia sholat, selama syah ya, Allah terima. Zakatnya kurang, puasanya ini, sholatnya
Allah kalau sudah ridha seorang, biar amal kecil dijadikan Allah terima dan Allah jadikan besar. Allah tidak peduli bagaimanapun kecilnya amalnya, kalau Allah ridha Allah terima. Itu maknanya Allah ridha kepada kita, yakni Allah terima dari kita apapun yang datang dari kita. Nah kalau kamu mau Allah ridha kepadamu, kamu juga harus ridha kepada Allah. Kamu terima apapun yang datang dari Allah, baik maupun buruk. Jangan egois, jangan ya Allah ini sholatku banyak kekurangannya, tolong terima. Dia mau ibadahnya Allah terima, padahal ibadahnya compang camping, tapi giliran Allah turunkan musibah kepada dia tidak mau terima. Tidak bisa. Allah tidak akan ridho dengan kamu sampai kamu ridho kepada Allah. Maka kalau kamu mau semua dari kamu diterima oleh Allah, ya Allah terimalah saya bagaimanapun keadaan saya meninggal dalam keadaan bagaimanapun terimalah saya, maka kamu harus terima semua dari Allah. Ridho, terima, pasrah. Toh kamu juga tidak punya pilihan lain, ya kan? Takdir. Bagaimana kamu mau menghindari takdir? Jadi yang ada tinggal taslim, berserah dan saja, pasrah, terima. Toh kamu tidak punya pilihan lain untuk menghindar, terima saja. Ya. Wa tawakkul alaihi, tawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah. Allah tahu apa yang akan terjadi. Maka berusaha semaksimal mungkin untuk kebaikan, setelah itu sisanya serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Wa ghairu dzalika minal wajibatil qalbiyah, dan kewajiban hati, kewajiban lain yang sifatnya qalbiyah al-munjiyah, yang menyelamatkan seorang dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup sampai sini dulu berkenaan dengan hal-hal yang berkenaan dengan hati. Maksiat dan kebaikan hati, ketaatan hati beliau sudah sebutkan seluruhnya. Selanjutnya beliau tinggal menyebutkan maksiat pada 7 anggota tubuh. 7 anggota tubuh. Jadi lidah, perut, lidah, mata, telinga, tangan, kaki, dan kemaluan. Ini 7 anggota tubuh yang sering melakukan kemaksiatan. Beliau akan sebutkan satu persatu agar bisa diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.